إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada siang Jumat yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah ke dalam kehidupan kita semua. Wabil khusus masih merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam itu pula kita berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iskariman aw munsyahidan, hidup mulia mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berkirim salawat kepadanya menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak, menghimbau, berwasiat kepada kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan ketakwaan. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mengamalkan dan melaksanakan ibadah kurban merupakan pembahasan kita pada khutbah kali ini. Berbicara tentang kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah selaku zat yang maha memberi, memberikan informasi kepada kita yang diberi. Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, memberikan informasi kepada kita yang hanya pandai menerima, hanya pandai memakai, yang seluruh apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Punya istri, pemberian Allah. Punya anak, pemberian Allah. Punya harta sedikit, itu pun minta kepada Allah. Punya tanah yang diklaim itu adalah tanah Allah. Seluruh yang kita miliki milik Allah, diumumkan oleh yang memberi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau Allah yang memberi, kalau Allah yang maha kaya saja mengatakan nikmat itu banyak, mestinya kita yang menerima pun harus mengakui nikmat itu banyak. Persoalannya saudaraku adalah di saat yang memberi mengatakan nikmat itu banyak, tapi yang menerima selalu merasa kurang. Apa persoalannya? Qalilam ma tashkurun, teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Tamu Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi bagaimana cara mewujudkan syukur yang paling sederhana?
Dua di antaranya adalah fasalli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Mengapa salat? Karena salat itu tiang agama. Mengapa salat? Karena salat itu penentu seluruh amal ibadah. Baiknya salat, baik seluruh amal ibadah. Buruknya salat, buruk seluruh amal ibadah. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka berarti dia telah memproklamirkan kafir dirinya kepada Allah terang-terangan. Yang kedua, mengapa berkurban? Karena kurban ini adalah salah satu cara dan tolak ukur paling sederhana untuk mengukur rasa cinta, rasa ketaatan, dan seberapa dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa seekor hewan kurbannya, maka itu adalah kurban dirinya dan kurban seisi rumahnya. Artinya, apabila satu orang dalam satu rumah sudah berkurban, maka tanggallah keharusan untuk seisi rumah itu. Saudaraku, tapi hebatnya Nabi sendiri tidak pernah berkurban satu ekor kambing. Paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing, kabsyaini amlahaini, 2 ekor kambing berwarna putih. Ketika Nabi menyembelih kambing yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Yang kedua, Allahumma taqabbal hadza min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, setidak-tidaknya Nabi masih berkurban dengan 2 ekor kambing, dan paling banyak 1400-an tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berkurban bukan dengan seekor sapi limosin, tapi Nabi berkurban dengan 100 ekor unta. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Hebat kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 ekor unta. Tapi hari ini sejarah juga mencatat ada seorang hamba Allah yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, digoda oleh iblis untuk membatalkan niatnya. Istrinya pun digoda, anaknya pun disuruh untuk membujuk ayahnya membatalkan. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan lagi harta, bukan lagi sapi, bukan lagi kambing, bukan lagi kerbau yang beliau kurbankan, tapi anak kandung sebidang tulang, anak yang paling ia sayangi. Tiap hari, tiap malam ia berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. 86 tahun ia menanti, hingga usia Sarah saat itu sudah 77 tahun. Tapi ketika anak itu didapatkan, disuruh meninggalkan di sebuah lembah bernama Bakkah. Dan ketika dia kembali ke lembah Bakkah, datanglah mimpi 3 malam berturut-turut, datang perintah untuk menyembelih anak kandungnya. Di mana letak Allah, di mana kecintaan kepada anak. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus kecintaannya kepada Allah, mengalahkan segala kecintaan kepada siapapun dan apapun juga. Tapi hari ini saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang yang sanggup beli sawit tapi tak mampu berkurban. Ada orang yang sanggup beli mobil tapi tak mampu berkurban. Ada orang yang sanggup merokok 2 bungkus sehari tapi tak berkurban. Orang kalau mampu merokok 2 bungkus sehari, 1 bungkus 35.000, 2 bungkus 70.000. Jadi sedekah dia kepada gudang garam itu jumlahnya adalah 25 juta lebih dalam setahun. Jadi siapakah orang yang sanggup untuk berumroh tiap tahun? Itu orang yang bisa merokok 2 bungkus sehari. Siapakah orang yang bisa daftar haji tiap tahun? Itu orang yang bisa merokok 2 bungkus sehari. Tapi seberapa banyak orang hari ini merokoknya mampu, berkurban tak mampu bayar. Itulah bedanya kalkulator dunia dengan kalkulator akhirah. Bila kalkulator dunia hidup, maka kalkulator akhirah menjadi lemah baterainya. Tapi bila kalkulator akhirah hidup, maka kalkulator dunia hilang baterainya. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirah yang lebih utama. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan kata Nabi kalian mendekati tempat solat kami.
marah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sanggup berkurban melalai-lalaikan kurban, seperti tak tahu tentang berkurban, pura-pura tak dengar tentang berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati, kata Nabi, tempat solat kami. Seorang sahabat mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor kambing berumur setahun. Lalu dia tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing ini, kambing muda. Kalau kambing ini aku kurbankan, maka habislah seluruh kekayaanku. Kalau kambing ini tidak aku kurbankan, maka kemudian ya Rasulullah, aku takut bahagian orang yang tak boleh mendekati tempat solatmu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kalau begitu, sembelihlah kambingmu itu, berkurbanlah engkau dengan kambingmu itu." Jadi kalau orang yang hanya punya seekor kambing disuruh berkurban, tuan-tuan yang punya motor NMAX, kalau hidup di zaman Rasulullah dibawa motor NMAX-nya itu kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu emak-emak kita, nenek-nenek kita zaman dulu hanya pucuk ubi dijualnya, itu tak pernah tinggal kurbannya. Hanya daun tapak leman dijualnya, hanya kunyit di balik rumah yang dijualnya. Tiap tahun berkurban. Sekarang aja kita mendengarkan PNS tak berkurban. Sekarang saja kita baru mendengar perawat tak berkurban. Baru sekarang kita mendengarkan ada mantri-mantri, orang-orang puskesmas, orang-orang rumah sakit tak berkurban. Mana ada dulu orang kalau sudah menjadi PNS, itu kata orang kampung kita sudah menjadi orang berhasil, orang kaya. Tapi banyak orang hari ini kaya tapi memiskinkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhutang Avanza mampu dia, berhutang Innova sanggup dia, berhutang mobil Fortuner kuat daya dan mentalnya, tapi untuk kepada Allah hilang kekuatan dia, hilang nyali dia. Dia berhitung kepada Allah saat Allah tak berhitung kepadanya. Saudaraku, maka para ulama memberikan definisi kurban secara istilah. Kurban adalah menyembelih hewan ternak yang disyariatkan pada waktu yang ditetapkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hewan ternak yang disyariatkan, diukur apa saja hewan yang dibolehkan, macam mana saja hewan yang dibolehkan, berapa saja umur yang dibolehkan, waktunya ditetapkan, waktunya hanya 4 hari ba'da salat Idul Adha plus fi ayyamit tasyrik, pada beberapa hari di hari tasyrik. Itulah masa yang boleh. Tapi kemudian saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang memperkuatnya? Karena waktunya sangat singkat. Yang memperkuatnya adalah tujuan berkurban adalah menunjukkan rasa cinta dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa cinta begitu kuat, rasa dekat begitu kuat, maka di ujung hadis kata Nabi, "Fatibu bihan nafsa", berikan semangat ke dalam hatimu agar mampu berkurban. Semangati hatimu, pompa jiwamu agar dia mampu berkurban. Makanya orang-orang dulu walaupun hidupnya susah, walaupun hanya menerima duit dari anak, tapi kurban ini tak pernah mereka tinggalkan. Disitulah hadirnya keberkahan. Terbalik dengan orang sekarang, apapun sanggup dia beli. Kadang gajinya cuma 3 juta, tapi kredit Avanzanya 4 juta, sanggup dia, tapi berkurban hilang daya upayanya. Maka saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ini datang masanya, hanya tinggal beberapa pekan ke depan untuk pelaksanaan amal ibadah kurban ini. Imam Hanafi malah berpendapat hukum berkurban ini bukan sunnah muakkadah, walaupun itu tidak sama dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang tetap mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, merujuk kepada hadis salasun hunna alayya faraid wa hunna alaikum tatawwu. Ada 3 macam perkara kata Nabi, yang 3 macam perkara itu kepadaku hukumnya fardu, kepada kalian tergantung kesanggupan. Apa dia? Al-witru wan nahru wa salatud duha. Yang pertama adalah salat witir, yang kedua adalah berkurban, yang ketiga adalah salat duha. Namun Imam Hanafi berpendapat bila terpenuhi 2 unsur, pertama ada biaya makan selama 3 hari, tanggal 10 Zulhijjah mestinya kita berkurban. Lalu ada biaya makan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah plus dengan biaya kurban sejumlah misalnya 2.600.000 hingga 2.800.000, maka menurut pendapat Imam Hanafi wajib hukum berkurban, haram bila tak berkurban. Maka hari ini silahkan kalilah kekuatan kalkulator dunia mukah yang akan lebih hidup, atau kalkulator kemampuan menghitung
untung akhirahnya kah yang akan lebih maju? Semua kita pasti akan mati, dan sehebat-hebat penolong setelah mati, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina, senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah ditolong oleh kekayaan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu lalai, kata Allah, oleh berlomba dan berlomba. Pantang kalah dari orang. Kapan pintu sadar itu akan terbuka? Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu telah bertemu dengan pintu kuburan. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقاضي الحاجات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والعافية والمغفرة والصحة والقوة والهداية والعناية على هذه النية وعلى هذه الجماعة رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة واجعلنا من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك ونعوذ بك من المتكبرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.